Ya pemirsa, masih bersama saya Sandra Kwi tentunya dalam dialog interaktif. Masih juga saya ditemani oleh Bapak Martinus Raheliaan ya. Bapak, kita mau masuk lagi Bapak mengenai virus flu burung ini Bapak. Kita pasti pemirsa di rumah ini ingin tahu sebenarnya gejala awal apa yang bisa kita perhatikan di hewan ternak itu kalau betul memang dia mengidap virus flu burung. Sebenarnya kan virus flu burung ini penyakit ya. Penyakit apapun di hewan atau manusia sama, gejalanya itu hampir sama semua. Hampir sama ya Pak. Demam, Antara lain demam, ya, panas tinggi, terus tidak mau makan. Tapi yang lebih ini biasanya itu kepalanya biru. kepala Kepala ayamnya itu ayamnya biru ya. di bagian Pada belakang saat gitu. mati ya. Jadi sebetulnya kalau untuk dipastikan ini penyakit apa ini memang hanya lab, karena penyakit hewan menular khusus AI yang ini kan sebetulnya dia strategis ya, dia strategis, jadi bisa memastikan hanya lab yang diagnosa dari lab yang bisa memastikan ini masuk di state apa gitu. Hanya dari lab ya Bapak ya. Nah terus kalau misalnya dia sudah menular ke manusia ya Pak, ini kita bicara kemungkinan terburuknya. Itu apakah pemeriksaannya juga dari lab yang sama atau kalau dia menular ke Kalau manusia? dia ke manusia kan berarti kan rumah sakit. Rumah sakit. Dia punya tahap diagnosanya itu seperti apa Pak? Apakah sama seperti COVID begitu harus di swab atau seperti apa? Memang juga swab. Sama ya. Ini bisa swab apa juga. Jadi cara pemeriksaan di lab juga sama semua. Cuma dia di lab itu nanti dikirim ke lab, baru lab memeriksa ini masuk di H berapa gitu. Ini kan kalau A ini kan H5N1. H5N1. Nah nanti di lab dia masuk di H berapa dulu, Iya. berapa baru. Iya. Baru dipastikan ini jenis penyakit apa. Karena sebenarnya gejalanya ini kalau boleh dibilang mirip-mirip COVID ya Pak ya. Ini Mirip sih termasuk sebetulnya. influenza A+ ya, Ya. kalau dikategorikan flu burung ini. Ya. Avian influenza. Kemudian Pak, apa sih tahapan di mana ini benar-benar tahapan yang kita rasa wah ini sepertinya kita sudah harus memeriksakan hewan ternak ini. Kayaknya ini ada indikasi dia mengidap flu burung. Apa kepala biru itu tadi saja atau bagaimana Bapak? Kalau dari dinas peternakan itu biasanya memang diuji dulu. Diuji dulu. Kemudian saat menunggu hasil itu harus disemprot semua. Jadi akan sama dengan COVID. Kandangnya disemprot, lokasinya itu dibersihkan semua. Kemudian sebetulnya ditunggu sampai 3 bulan berikut baru kembali lagi. bisa masuk paru lagi. Dan biasanya memang kadang peternak ini kan mau cepat-cepat ya, terus keluar langsung masuk lagi. Ya susah di sini. Tapi kalau dari sisi aturannya memang harus tunggu 3 bulan dulu baru sudah naik. Masukkan lagi. Sebenarnya Pak, tanpa adanya penyakit flu burung ini, apakah memang peternak itu wajib sebenarnya untuk memeriksakan secara berkala mereka punya hewan ternak? Sebetulnya kalau dari sisi aturannya saya memang setiap 3 bulan vaksin. Setiap 3 bulan itu harus. Dari jumlah peternak yang terdaftar di Merauke, masih ada yang nggak sih Pak yang nakal-nakal? Ya, yang banyak ya? Banyak. Nah ini dia yang bahaya ya Pak, apalagi sudah terjangkit kemudian tidak mau melaporkan. Sebenarnya kemarin itu begitu ada kematian massal unggas ini Pak, yang pertama kali melaporkan tuh di bulan berapa itu? Yang Maret itu Maret. Yang orang dinas ini sendiri. Jadi Maret ini baru ketahuan ya Pak. Sedangkan kejadiannya sebenarnya sudah dari Desember 2019 akhir tahun ya. Nah, kira-kira Pak kalau misalnya sudah terjangkit virus flu burung, adakah penyakit komplikasi bawaan jadinya? Ketika misalnya kita sudah tertular virus flu burung ini, apa ada penyakit komplikasi yang bisa timbul dengan adanya virus flu burung ini? Ya memang biasanya itu kan kalau penyakit flu burung utama ya, jauh utama. Tapi ada juga yang jenis penyakit lain.
yang sama-sama itu menyerang gitu. Jadi pas kandangnya kotor, terus rame orang datang apa. Oh, virus itu ada penyakit lain tapi tidak seberapa. Kalau untuk di Merauke sendiri sebetulnya setiap tahun itu ada penyakit. Iya. Pergantian musim itu biasanya ada, tapi biasanya muncul terus hilang. Nah baru sekali ini muncul penyakit bahkan di Papua. Iya. Baru muncul Baru ini. pertama kali di Merauke ya Pak. Makanya kan baru mendatangkan vaksinnya juga kan bukan sembarang. Karena dia masuk penyakit hewan berulang strategis, jadi ini kan bukan sembarang. Harus minta izin Jayapura. Jayapura memberikan rekomendasi. Dia menyurat ke Dirjen, nanti Dirjen yang kirim atau Dirjen sudah mengeluarkan rekomendasi dulu baru mulai. ini kita datangkan sendiri. Nah, Jadi bertahap ya. bertahap. Dia bisa langsung satu kali gitu. Bisa. Sayang sekali karena sebenarnya ini harus cepat ditangani ya Pak, mengingat ini sebenarnya kejadiannya sudah berbulan-bulan gitu. Sebetulnya kalau penanganannya sudah ada penyemprotan baik dari dinas maupun yang dinas sendiri, tapi ini kan Tinggal menunggu vaksin. ya. Pak, kalau tadi kan Bapak sebutkan bahwa virus flu burung ini sendiri bisa menular dari hewan ke hewan, kemudian dari hewan ke manusia, Pak. Nah, kalau untuk menyerang hewan sendiri, apakah memang ini khusus untuk unggas saja H5N1 ini, atau mungkin hewan ternak lain juga Dia bisa ikut? spesifik sih sebetulnya, jadi unggas semua itu pasti. Unggas. Itu sudah pasti. Tapi ada juga yang unggas ke manusia. Iya, nah ini Mbak. Unggas ke manusia ini yang ditakutkan ini jangan sampai. Tapi belum ada itu informasi dari rumah sakit bahwa memang belum ada ini ya terserang. Pak, yang terserang ya. Tapi yang jelas kan perlu kita khawatir juga karena ini kan menyangkut hewan ke manusia, jadi perlu kita. Iya, betul. Tapi kejadiannya seperti tahun berapa itu Pak? 2005 kalau tidak salah ya. Yang satu. Yang flu burung di Indonesia. Oh iya. Ya. Kalau Indonesia Menyerang manusia. sampai sekarang. Iya. Jadi Tapi di Papua ini baru pertama kali di Merauke ya Pak? baru sebetulnya sudah pernah terjadi di Timika tapi Oh. langsung habis. Sekarang di Merauke. Mudah-mudahan di Merauke juga langsung habis ya Pak. Ya, mudah-mudahan. Nah itu kalau untuk cara mengobati virus flu burung ini Pak, selain tadi cara menanggulanginya penyemprotan ya, kemudian pastinya lingkungan peternakannya harus dibersihkan. Tapi kalau ini misalnya sudah menyerang manusia Pak, itu bagaimana nanti cara pengobatannya? Kalau sudah Ada vaksinnya sendiri kah? kalau sudah menyerang manusia berarti kan begitu. Langsung urusannya Urusan rumah sakit. gitu ya. Makanya begini, kami baru-baru itu kan sudah pertemuan dengan peternak yang merasa telur dengan bupati. Oh, ada beberapa peternak yang Kemarin yang waktu berkumpul. pertemuan sekitar 30-an. Oh, sekitar 30-an itu dari daerah kota saja? Ya, dari kota saja. Dari kota ya? Sekitar 30-an dengan bupati. Oh, jadi sempat ada pertemuan Pak? Sudah. Mungkin bisa diceritakan sedikit Pak, pertemuan dengan Bapak Bupati bagaimana terkait kematian Mas? Nah posisi pada saat itu kan kami melapor ke bupati bahwa Merauke sekarang seperti ini. Iya. Kemudian hari itu juga beliau langsung putuskan hari ini juga menyurat ke Dirjen. Oh. Dan kita siapkan Dirjen, surat untuk Dirjen. Lalu beliau bilang besok hari Sabtu harus rapat. Ada bupati, ada peternak ayam ras pada telur. Kebetulan di dalam situ kan ada anggota dewan juga. Mereka ikut juga di dalam rapat itu. Di dalam rapat itu. Lalu beliau putuskan coba cari vaksin. Tetapi bahwa disampaikan dari Dirjen bahwa vaksin kan sebetulnya tidak bisa langsung si A, si B, si C beli, tidak bisa begitu. Nggak bisa begitu? Nggak bisa. Berarti memang harus Vaksin melapor ke air dinas terkait ya? susah kemudian. memang. Terpaksa kita bersurat ke Jayapura, terus Jayapura yang menyurat ke pusat. Sebetulnya karena COVID ini jadi bikin itu transportasi susah. Agak susah ya Pak? Kalau tidak memang kemarin dari Dirjen sudah Pusvetma ya, dia sudah putuskan untuk dikirim lewat Surabaya, tapi datang lagi di Makassar kemarin. Jadi mungkin kalau
tidak hari ini berarti besok Fungsi besok ya Pak. Oke baik, kita akan kembali lagi ke topik pembicaraan. Tapi setelah jeda berikut ini jangan kemana-mana, tetap di Dialog Interaktif.